suci-Mu bersama para malaikat. Bersama para malaikat-Mu ku sujud menyembah Tuhan. Ku sujud menyembah padamu. Merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kembali bersama kita angkat pujian ini. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terimalah, terimalah diriku Tuhan. Perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat. Ku sujud menyembah padamu. Merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita, bersama kita naikkan pujian ini. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terimalah diriku Tuhan. Perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu. Merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Kau yang maha besar, Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Kembali kita teduhkan hati kita, biar musik yang mengalun. Ya Bapa, pagi hari ini ya Tuhan, lebih dari apapun yang kami ingini, lebih dari apapun ya Tuhan yang kami pikirkan dan kami lakukan, biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan memandang wajah-Mu dan berjumpa dengan Engkau. Kau pakai ibadah ini ya Tuhan, biar
Biarlah melalui ibadah ini ya Bapa, kami boleh berjumpa dengan Engkau Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari dengan hati yang tulus kita mengangkat pujian ini sekarang. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terimalah diriku Tuhan. Perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Berikan firman-Mu padaku sebagai jaminan sepanjang jalanku. Ku hanya mengimani semua yang Kau janji pasti tergenapi. Ajarku tak curiga padamu, ajarku tak curiga padamu. Saksikan kasih dan tulus pribadi-Mu. Kau Allah yang setia, Allah yang setia, maha bijaksana, dapat ku percaya. Kasih setia-Mu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naungan-Mu ku aman, damai sejahtera selamanya. Mari kita katakan kembali, Kau berikan firman-Mu padaku. Berikan firman-Mu padaku
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati pada pagi hari ini. Ketika kami bangun di pagi hari Bapa, kami merasakan kasih setia-Mu. Kami merasakan perlindungan-Mu buat kami. Kami boleh bernafas di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Itu semua karena anugerah-Mu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Katakan Yesus, Yesus, domba
Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami mau bersuka cita di hadapan-Mu dan bersorak demi nama-Mu Tuhan. Kami buka ibadah kami di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Semua angkat suaramu. Semua bersorak-sorak bagi Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka
hormat, bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita tetap ada di hadirat Tuhan, mau memuji Tuhan. Ketika jalanku berkabut, mari kita tanya sama Tuhan, di mana jalan kita yang sebenarnya. Haleluya, mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Ketika jalanku berkabut, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, oh, Dia selalu pedulikan umatnya, sampai di seberang langit biru. Katakan ketika jalanku berkabut, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau menjawab semua doa kami. Haleluya. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan,
Lengkapilah sukacita kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk duduk diam di kaki-Mu mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah damai sejahtera dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan di hadapan-Mu Bapa, Engkau sukacita kami. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, glory. Katakan Kau damai sejahtera. Kau damai sejahtera. Engkau sukacita jiwa ini. Hidupku bergemar oleh kehadiran-Mu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Kau damai sejahtera. Engkau sukacita jiwa ini. Hidupku bergemar oleh kehadiran-Mu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Ku nyanyikan hidupku, korban syukur, bagai pedupaan yang harum tiada putusnya. Bagi Sang Raja besar yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kau damai sejahtera. Engkau sukacita jiwa ini. Hidupku bergemar oleh kehadiran-Mu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Kau damai sejahtera. Engkau sukacita jiwa ini. Hidupku bergemar oleh kehadiran-Mu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Ku nyanyikan hidupku, korban syukur, bagai pedupaan yang harum tiada putusnya. Bagi Sang Raja besar yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Hidupku korban syukur, bagai pedupaan yang harum tiada putusnya. Bagi Sang Raja besar yang maha
firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, belajar kebenaran-Mu Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu melalui hamba-Mu yang berdiri di depan mimbar ini Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Beri kami hati seperti tanah yang gembur, yang ditaburkan benih lalu berbuah-buah, supaya iman kami boleh berkembang, bertumbuh, dan karakter kami semakin diubahkan. Kami semakin dewasa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali lagi di ibadah GSKI Perdatam online. Kita bersyukur seminggu lamanya Tuhan pimpin kita, peliharakan kita melewati banyak masalah, banyak pergumulan, banyak kekhawatiran, terutama sekarang lagi COVID-19, virus corona bertebaran di mana-mana. Kemarin gubernur kita sudah mengumumkan PSBB diperketat kembali. Rem darurat ditarik jadi pengetatan lagi. Waduh. Entah kita sampai kapan Bapak Ibu ya. Tapi kita harus menyikapinya dengan benar. Bahwa inilah masa penampian Tuhan, masa di mana kita ini harus bergumul sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau yang biasanya kita tiap minggu datang ke gereja, kita distimulasi dengan suasana ibadah, dengan musik yang hingar-bingar, terus kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Sekarang kami di sini ada pemain musik, ada singer. Bapak Ibu di rumah, apakah masih bisa merasakan suasana yang kami rasakan? Apakah Bapak Ibu masih bisa merasakan suasana surga, kehadiran Tuhan? Nah, ini jadi pertanyaan. Makanya Bapak Ibu, kita harus membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan, supaya dimanapun kita berada kita tidak terganggu. Kita boleh merasakan kehadiran Tuhan, ada musik, nggak ada musik, full band atau keyboard tunggal seperti saat ini. Itu tidak menjadi masalah. Yang penting hati kita ini connect sama Tuhan. Kita boleh merasakan kehadiran Tuhan. Ini yang penting. Makanya Bapak Ibu mesti ingat ya. Seringkali Pak Eras kan menyarankan bangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan dengan berdoa, menyembah Tuhan setiap pagi minimal 30 menit. Ini sebuah keharusan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak menjalin hubungan dengan Tuhan, nah terus kita mau ngapain? Apa arti kekristenan kita? Mengaku Kristen, mengaku orang percaya, tetapi kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Ini berbahaya. Makanya harus dibangun terus hubungan kita setiap hari. Nah, COVID-19 ini menstimulasi kita supaya kita juga makin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita nggak bisa tahu, siapa yang bisa jamin bahwa kalau kita sudah jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tetap siapa yang bisa jamin 100% itu tidak tertular? Tidak bisa. Tapi kemungkinannya kecil, ya. Jangan salah, nanti saya di khotbah saya dipotong, saya dikira melawan pemerintah. Tidak, ini saya menganjurkan justru. Kami memutuskan untuk mengadakan ibadah online ini hanya dengan 1 WL dan 1
pemain keyboard tunggal itu tujuannya untuk mendukung penularan virus ini. Daripada kita ngumpul dengan ruangan yang kecil begini, ngumpul-ngumpul banyak, itu kan kemungkinan tertularnya lebih besar. Saya membaca artikel gini Bapak Ibu, kenapa kita tidak membuka ibadah online, ibadah tatap muka kita? Karena begini, ada penelitian, itu kalau orang bernyanyi atau bersuara keras, itu dropletnya atau aerosolnya yang keluar dari mulut itu lebih jauh daripada kita ngomong biasa seperti ini. Kalau saya nyanyi kenceng itu saya bisa nyampe ke pemain musik kemana gitu. Jadi itu lebih berbahaya. Nah bayangkan kalau di gereja mau kasih jarak 1 meter 2 meter pun, kalau nyanyinya kenceng-kenceng kita asik memuji Tuhan tapi sebelahnya ada yang OTG, siapa yang bisa jamin? Orang tanpa gejala di scan tetap sehat, nggak ada gejala panas, demam, sesak napas, siapa yang bisa jamin? Tahu-tahu pulang sakit. Nah ini kan mengerikan. Kita mendukung pemerintah supaya jumlah penularan penyakit atau virus COVID-19 ini bisa ditekan serendah mungkin. Karena ini penyakit yang mengerikan. Oke, minggu lalu kita belajar tentang pengudusan Allah, tentang memahami kekudusan Allah itu ada sisi dari Allah, pengudusan pasif dan proaktif dari manusia sendiri yang diubahkan, yaitu pengudusan aktif. Pagi ini kita mau belajar bagaimana mengenakan kodrat ilahi. Ini ada hubungannya juga dengan pengudusan Allah. Jadi ini merupakan lanjutan dari khotbah saya minggu lalu. Jadi Bapak Ibu kalau belum mendengar khotbah saya minggu lalu, silahkan mengakses YouTube channel kami, YouTube channel kita GSKI Perdatam, dengarkan supaya kita makin menyerap kebenaran. Nah, mendengar kata ilahi kita jangan langsung a priori ya, atau berasumsi bahwa ini pekerjaan yang mustahil, mana mungkin kita mengenakan kodrat ilahi, atau ini adalah sebuah pekerjaan mistik yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Ini namanya membangun mental block. Pengertian yang salah tentang berkodrat ilahi ini akan membuat iblis menggunakan senjatanya untuk membinasakan kita, atau menjadikan kendaraan bagi iblis untuk menyesatkan orang percaya, menyesatkan kita. Makanya kita harus mengerti benar apa yang dimaksud dengan mengenakan kodrat ilahi. Kalau belum apa-apa bilang nggak mungkin, mana mungkin, kita mah orang berdosa. Waduh, kalau belum apa-apa udah ngomong gitu, ya sudah sampai tua begitu terus. Tetap menjadi manusia yang berkodrat dosa. Makanya kita perlu belajar apa sih itu mengenakan kodrat ilahi. Memang hal mengenakan kodrat ilahi ini adalah inisiatif Allah. Ya harus diakui, bukan inisiatif kita. Allah yang memulai. Seperti halnya pengudusan Allah itu karya Allah, inisiatif Allah. Tetapi agar manusia bisa kudus itu dibutuhkan respon, dibutuhkan tanggapan dari manusia terhadap penggarapan Allah. Karena itu ada pengudusan pasif dan pengudusan aktif. Ya, masih ingat ya Bapak Ibu ya, minggu lalu ya, belum lama loh minggu lalu. Demikian juga hal mengenakan kodrat ilahi. Allah tidak menggunakan cara-cara mistik untuk mengubah manusia. Allah tidak mengintervensi pikiran manusia lalu mengubahnya seperti cara seorang programmer memprogram itu komputer langsung berubah dalam waktu sekian menit, sekian jam berubah. Tidak, Allah tidak menggunakan cara mistik atau intervensi pemaksaan kepada manusia sehingga manusia itu berubah. Ini Allah mempunyai tatanan, Allah mempunyai
aturan main. Sehingga untuk mengubah manusia, Allah membutuhkan respon kita. Jadi Allah memberi kebebasan bagi kita untuk menjadi manusia pemarah atau peramah. Perhatikan kalimat baik-baik ya. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menjadi pemarah atau peramah. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menjadi orang barbar atau penyabar. Allah tidak bisa memaksa manusia, tetapi Allah menyediakan fasilitas bagi manusia agar bisa berubah. Allah menyediakan fasilitas, yaitu penggarapan. Manusialah yang memilih dan menentukan mau seperti apa itu. Kita berkodrat dosa atau berkodrat ilahi, kita yang menentukan. Coba kita baca dulu di Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat yang ke-28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan kata bekerja dalam segala sesuatu ya. Bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Allah menggarap kita Bapak Ibu. Kita ini digarap supaya kita berubah dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Ini kalau yang namanya digarap berbeda dengan petani menggarap sawah. Itu sawahnya diem aja, dipacul, mau di traktor, mau disiram air ya diem aja. Tapi ini kan yang digarap bukan benda mati Bapak Ibu. Yang digarap tuh kita, benda hidup, makhluk hidup yang memiliki pikiran, memiliki perasaan, memiliki kehendak. Kalau kita nggak rela digarap, ya nggak bisa. Tuhan juga nggak maksa. Mau, boleh. Enggak ya sudah, tapi kau binasa. Kalau kau mau selamat, ikuti aku. Ikuti gaya hidupku, kata Tuhan begitu. Nah, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu itu berarti dalam setiap aspek kehidupan kita. Seringkali kita merasa bahwa kalau kita banyak masalah, banyak pergumulan, waduh, sepertinya kita seperti ditinggal Tuhan gitu. Padahal justru Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir dalam bentuk masalah yang mendidik kita, mendewasakan kita. Nah, kita mesti mikirnya begitu. Justru kalau nggak dididik itu kita makin liar, dibiarinin makin lama makin kacau, makin ngaco, makin jauh dari Tuhan, akhirnya binasa. Nah, Tuhan kan tidak mau kita binasa. Kalau kita lihat ada dua anak kecil yang nakal, dua anak kecil lagi berantem, terus kita tegur. Yang kita tegur anak ini misalnya yang satu anak kita, yang satu anak tetangga. Yang kita tegur siapa? Anak kita apa anak tetangga? Pasti anak kita. Yang kita tegur, jangan nakal nak. Karena apa? Kita mengasihi anak kita supaya dia jangan nakal. Tapi kalau kita menegur anak tetangga, wah, kalau bapaknya nggak seneng, nggak suka, bisa jadi ribut orang tua. Gara-gara anak berantem, orang tua bisa ribut. Nanti anaknya udah damai lagi, udah main lagi, orang tuanya masih ribut. Ini bahaya. Jadi Allah mendidik kita lewat segala masalah. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Nah, garis bawahi lagi ya kata kebaikan. Yang baiknya tuh yang baik seperti apa? Jangan kita menggunakan kacamata kita melihat kebaikan.
Kalau kita menggunakan kacamata kita melihat kebaikan, wah, yang baik menurut kita tuh apa sih? Sehat, banyak uang, mau jalan-jalan ke luar negeri, tersedia fasilitas, ada rumah, ada mobil, karir bagus, gaji gede. Itu baiknya menurut manusia. Kita mesti lihat ini baiknya tuh apa. Saya skip dulu kata baik, nanti saya balik lagi ke situ ya. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jelas kan? Yang mengasihi Tuhan loh, yang mengasihi Tuhan. Yang tidak mengasihi Tuhan tidak. Seperti tadi saya kasih penggambaran anak kita sama anak tetangga. Yang ditegur anak kita. Kalau nggak mengasihi Tuhan nggak digarap Tuhan loh, dibiarinin. Suka-sukamu lah. Mau ngaco lah, mati masuk neraka sekalian. Tapi kan Tuhan gak mau gitu. Kita anak-anak Tuhan itu, Allah pingin kita tuh diubahkan kodratnya menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Terus diubahkan dari hari ke hari. Makanya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Makanya kita sebagai manusia harus mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Kalau gak mengasihi Tuhan gak digarap, dibiarinin. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kemudian saya balik lagi ke kata kebaikan tadi. Apa sih yang dimaksud dengan kebaikan di situ? Jawabannya ada di ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi. Nah ini, untuk. Kalau untuk kan berarti tujuannya ya. Untuk, ada kata untuk, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa gambaran anaknya itu? Putra tunggalnya, Tuhan Yesus. Jadi hidup kita ini harus seperti hidupnya Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus hidup di zaman sekarang, ini gaya hidupnya kita mirip, gaya hidup kita ini seperti gaya hidup Tuhan Yesus nggak begitu? Atau dengan kata lain begini, kita ini harus memperagakan kehidupan Yesus di zaman now, zaman sekarang. Nah, gaya hidup seperti apa? Gaya hidupnya Tuhan Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Jadi itu gaya hidup Tuhan Yesus yang harus kita ikuti. Sekarang balik lagi ke Allah turut bekerja. Bagaimana cara Allah mengubah karakter manusia? Misalnya kita punya sifat temperamen tinggi, menjadi manusia pemarah. Allah bekerja melalui keadaan atau situasi di mana orang itu mudah tersinggung. Jadi Allah mengkondisikan, mengatur orang ini berada di situasi yang sekelilingnya orang-orang itu membuat dia tersinggung, jengkel, kesel, sehingga dia mudah marah. Nah kita bisa aja kalau berada di situasi itu kita bisa bilang, aduh gua lagi sial nih hari ini. Ada aja yang bikin kesel gitu. Nah ini sebuah kalimat yang salah. Ini tidak mencerminkan anak Tuhan yang mau berubah. Kalau kita masih bilang gua sial nih hari ini, wah ini salah. Mestinya kita berpikir bahwa kalau kita menghadapi masalah, kita melihat bahwa Allah memberi latihan kepada kita, memberi pelajaran ke kita. Di situ Allah bekerja, melatih kita untuk mengendalikan emosi. Nah, mesti mikirnya begitu. Mungkin kita tidak langsung bisa berhasil, apalagi yang punya temperamen tinggi. Sekali, 2 kali gagal, 3 kali gagal, 5 kali gagal, masa 10 kali gagal. Masa yang ke-20 kali gagal terus? Kan enggak. Itu harus berjuang. Memang tidak mudah. Itu baru kalau orang pemarah. Belum kalau yang iri, ngelihat orang pakai handphone baru, dia kepengen. Ngelihat tetangga beli mobil baru, dia kepengen, dia nggak mau kalah. Wah itu penyakit itu. Terus menerus dikejar-kejar atau dihantui oleh materi.
Jadi kita harus memberi respon yang benar bahwa Allah mengubah kita secara natural, bukan secara mistik. Jadi lewat pergumulan setiap hari itu Allah mengubah kita secara natural. Perubahan karakter menjadi manusia sempurna seperti Bapa bukan hal yang terjadi secara otomatis ketika mengaku percaya Yesus lalu berubah. Tidak. Ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Butuh perjuangan keras, serius, sampai kita bisa mencapai tujuan akhir, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Ini membutuhkan waktu yang panjang dan tidak instan. Seperti contohnya begini Bapak Ibu. Nih kalau kita ngomong instan, sekarang banyak yang instan ya. Mie instan, kopi instan, segala macam instan. Tapi nggak ada tuh kalau orang nanam pohon mangga begitu, hari ini ditanam bijinya, besok metik buahnya tuh nggak ada. Nggak ada. Karena itu lewat proses. Buah aja bijinya tuh ditanam itu aja masih berapa lama baru keluar tunasnya. Apalagi pohon mangga yang bertahun-tahun. Nah iman kekristenan kita juga bertumbuh sebetulnya, cuman kadang-kadang kita nggak bisa lihat. Kita merasa gagal, aduh Tuhan kenapa ya masih gagal aja ya. Sebetulnya bertumbuh itu. Selama kita masih bergumul merasa di hadapan Tuhan, aduh aku gagal lagi Tuhan, itu sebetulnya bertumbuh. Cuman kita merasa gagal. Tapi nggak harus berjuang terus. Gagal sekali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa, 3 kali nggak apa-apa, terus sampai kita berhasil. Tuhan tahu kelemahan kita kok. Kita yang kelemahannya di uang, wah Tuhan kasih kesempatan. Kalau ada karyawan yang tidak jujur, itu dikasih kesempatan untuk nyolong, dididik. Mau berubah nggak begitu? Tapi kalau orang dunia ya sudah, dibiarin. Suatu saat masuk neraka udah. Sama seperti itu tadi, menanam mangga itu nggak bisa instan. Sama nih, Errol ini main piano ini kan udah lama ya. Udah berapa tahun Errol? 10 tahun ada? Lebih ya. Ya, Errol ini bisa main piano ini kan bukan instan. 10 tahun, 15 tahun mungkin ada gitu. Lawang dulu murid sekolah minggu saya. Foto dulu dong, dilihat dulu. Coba nyanyi dulu satu lagu, Errol. Gigi. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Enak ya main pianonya ya. Coba kalau orang baru belajar 3 bulan main piano, bisa tuh pakai kunci-kunci aneh begitu? Gak bisa. Gak bisa, itu kuncinya susah itu. Saya sengaja milih lagu yang kuncinya aneh biar ketahuan pinternya Errol main piano gitu. Ini gak gampang Bapak Ibu. Perlu proses panjang, latihan sehari berapa jam. Waduh. Saya bisa ngomong gini karena saya juga pemusik juga. Walaupun saya main piano tidak sebaik Errol, tapi saya ngerti betapa sulitnya orang mau main piano. Nah berubah juga sama. Mengubah kodrat itu juga susah. Bukan hal yang gampang. Kalau gampang ya pakai cara-cara mistik, tapi Allah nggak pernah gunakan cara itu. Nah kalau manusia tidak merespon penggarapan Allah, sampai kapanpun dia tidak akan berubah. Jadi orang Kristen puluhan tahun itu karakternya tidak berubah. Dulu pelit, sekarang pelit. Walaupun dia ke gereja dari sekolah minggu. Waktu sekolah minggu kasih kolektif gope. Sekarang udah tua kasih kolektif gope juga. Aduh, karena udah pinter dia pakai ayat lagi.
Ayatnya di Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Waduh, ini mah licik, otak liciknya yang jalan. Capek deh ketemu orang begini. Ayatnya ngomong apa? Sembarangan aja main comot ayat tanpa melihat konteks. Kita baca Alkitab, menerjemahkan harus lihat konteks ya Bapak Ibu ya. Kalau enggak jadi salah. Padahal Allah menginginkan kita berkodrat ilahi. Nah, sekarang kita baca dulu ayatnya 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu telah mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bapak Ibu, kalau kita tidak berjuang untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi, itu berarti kita terjerat dalam hawa nafsu dunia yang membinasakan. Saya ulangi ya kalimatnya ya. Tidak berjuang mengambil bagian dalam kodrat ilahi berarti terjerat dalam hawa nafsu dunia yang membinasakan. Kenapa hawa nafsu dunia membinasakan? Coba perhatikan gaya hidup manusia. Pada umumnya manusia itu suka-suka sendiri. Betul nggak? Saya bagi dua ya. Yang ini manusia duniawi, yang ini manusia rohani. Ciri-cirinya manusia lama atau manusia duniawi atau manusia yang berkodrat dosa itu hidup suka-suka sendiri. Hidup suka-suka sendiri. Karena kebanyakan manusia berpikirnya begini Bapak Ibu. Saya cari uang, ya kalau udah punya uang ya saya mau ngapain boleh dong. Yang penting kan uang itu halal, bukan hasil korupsi begitu ya. Nah terus saya mau makan di mana, mau beli apa, mau beli rumah, mau jalan-jalan ke luar negeri ya suka-suka sendiri dong. Yang penting saya mencari kebahagiaan begitu. Salah nggak? Kalau menurut hukum dunia nggak salah, yang penting tidak melanggar hukum, tidak melanggar etika, tidak melanggar hukum lah. Walaupun banyak orang berbisnis banyak melanggar etika. Nah kalau ciri-cirinya orang yang manusia yang sudah lahir baru, manusia rohani atau berkodrat ilahi, melakukan kehendak Bapa. Beda kan? Jadi kita harus beralih dari kehidupan yang melakukan apa yang dia ingini menjadi melakukan apa yang Bapa ingini. Ini susah. Bagaimana kita memiliki kehendak bebas, tapi kita mengarahkan kehendak bebas kita ini untuk melakukan kehendak Bapa. Ini hal yang sulit. Yang kedua, cirinya
mencari kebahagiaan dunia. Kebahagiaan dunia. Jadi dia memuaskan dirinya sendiri, berusaha mencari uang itu tujuannya adalah supaya apa yang dia ingini bisa tercapai. Jadi itu sukses menurut ukuran dunia. Tapi kalau anak Tuhan nggak begitu, menyerahkan hidupnya, untuk Tuhan dan kerajaannya. Menyerahkan hidupnya untuk Tuhan dan kerajaannya. Apa tuh maksudnya untuk Tuhan dan kerajaannya? Untuk Tuhan itu kita hidup kita ini untuk melayani Tuhan, memuaskan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Lawang hidup kita ini milik Tuhan. Kita mau pakai untuk suka-suka sendiri. Kita jadi orang yang tidak tahu malu, tidak tahu terima kasih. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus, malah kita gunakan hidup kita untuk mencari kesenangan sendiri. Harusnya kita menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Dan kerajaannya, maksudnya apa tuh? Dan kerajaannya berarti apa yang kita lakukan itu untuk mendukung atau untuk kepentingan kerajaannya, menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi semua yang kita lakukan itu harus kita arahkan untuk kemuliaan Tuhan. Jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan apapun, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, berpusat pada diri sendiri. Ini egois ya. Egois. Coba aja kalau ada kasus, mana ada orang misalnya kasus sengketa tanah gitu, mana ada orang yang, wah bapak punya tanah ini, ya udah ambil aja pak. Nggak ada orang begitu. Pasti dikasusin lewat proses pengadilan dan berusaha untuk menang kedua belah pihak juga. Jadi kalau bisa aku yang menang gitu loh. Padahal punya tanah di bumi ini juga akhirnya nanti ditinggal juga. Punya tanah ribuan meter atau ribuan hektar juga waktu meninggal nanti kan sama aja. Semeter kali 2 meter juga. Mau di Jeruk Purut, mau di Kober, mau di San Diego, sama juga. 1 kali 2 meter juga. Mau orang kaya orang miskin sama juga. Kalau manusia rohani itu berpusat kepada Tuhan. Berpusat pada Tuhan. Jadi apapun yang dilakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Menjelaskan begini gampang Bapak Ibu, tapi melakukannya setengah mati. Jatuh bangun harus dengan perjuangan yang begitu berat. Nah, kata kodrat tadi itu artinya sifat asli atau bawaan. Berkodrat ilahi berarti mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Keselamatan itu pada dasarnya mengembalikan manusia kepada rancangan semula Allah, yaitu menjadikan manusia yang berkualitas atau memiliki moral seperti Allah, yang adalah gambarnya sendiri. Ya, ingat ya, Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia itu didesain seperti Allah, seperti penciptanya. Hebat. Manusia memiliki intelektual, memiliki perasaan, pikirannya terus dikembangkan. Coba kalau binatang punya pikiran hebat seperti manusia,
Hari ini yang punya grup WA bukan cuma manusia loh, monyet punya grup WA juga. Karena dia punya teknologi informatika yang seperti manusia juga. Manusia ngomongin manusia, manusia saling tuduh, saling berantem di sosial media. Monyet juga ngeliatin tuh, dia ngomong sama temennya, tuh liatin tuh manusia. Mendingan kita monyet. Harusnya manusia itu memiliki karakter yang karakter Kristus, supaya keagungan Allah itu terpancar lewat hidup kita. Kita bukan binatang. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, maka kodrat ilahinya hilang. Atau artinya, jadi kehilangan kemuliaan Allah itu artinya tidak mampu mencapai standar kesucian Allah. Manusia memang tidak kehilangan kemuliaan manusia, tidak kehilangan kemuliaan manusia. Artinya manusia masih bisa beradab, masih bisa terhormat, dan jauh lebih mulia dari hewan. Seperti monyet tadi ya, nggak ada monyet yang kalau mau kawin itu nyari pendetanya dulu, terus ke gereja diberkati, nggak ada. Jadi manusia tetap lebih beradab. Tapi masalahnya, manusia kehilangan kemuliaan Allah itu tidak bisa mencapai standar kesucian Allah. Moralnya tidak seperti moral Allah. Nah, pengertian ini penting sebab dalam proses keselamatan itu gambar Allah yang rusak itu dipulihkan, dikembalikan ke rancangan semula. Gambar Allah yang rusak dipulihkan. Pikiran, perasaan, dan kehendak manusia yang rusak itu diperbaiki, diproses agar bisa berkualitas seperti kualitasnya Allah. Jadi keselamatan itu bukan hanya terhindar dari api kekal dan diperkenan masuk surga, tetapi manusia kodratnya diubahkan supaya manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Nangkep ya? Kalau sekedar manusia terhindar dari api kekal, wah buat Allah gampang aja. Tahu itu juga sudah dilakukan oleh darah Yesus. Mati di kayu salib, menebus dosa itu sudah selesai. Tetapi kodrat dosanya itu nggak hilang. Minggu lalu saya menjelaskan bahwa ketika kita dikuduskan oleh Allah, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu kodrat dosanya nggak hilang. Tetap aja kalau pemarah mah tetap aja pemarah. Habis dibaptis juga kesenggol dikit marah juga gitu. Dia harus berjuang, harus bergumul dari hari ke hari untuk berubah. Nah, proses ini yang kita gumuli dari hari ke hari. Makanya orang yang mengalami proses keselamatan atau hidup dalam menuju keselamatan itu akan nyata perubahan hidupnya. Karakter atau wataknya itu berubah semakin sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Coba perhatikan diri kita. Seringkali kita merasa bahwa kita sudah Kristen, sudah selamat, tetapi karakter kita tidak berubah. Dari tahun ke tahun begitu aja. Perhatikan cara kita bersosial media. Apa yang kita tulis di situ? Amarah, dendam, kata-kata yang menyudutkan orang lain, yang melukai orang lain, atau kata-kata yang menimbulkan damai sejahtera. Nah, itu kita harus mikir sampai di situ. Tutur kata kita, sikap perbuatan kita, itu menunjukkan bahwa kita anak Allah atau bukan. Allah Bapa mencari orang-orang yang berkarakter seperti putra tunggalnya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Allah mengubah kita ini supaya kita memiliki karakter seperti karakter putra tunggalnya Tuhan Yesus. Harus berubah, jangan tidak berubah. Jangan pula kita berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Aku mengikuti gaya hidupnya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus mah sempurna lah, kita mah
manusia berdosa, ya kita harus berubah supaya sempurna. Jangan menggunakan ayat sembarangan. Orang yang akan selamat itu di kekekalan sudah nampak gejalanya, mengubah diri menjadi orang yang berkarakter Kristus sejak hidup di bumi ini, bukan nanti. Ada pandangan teologi yang menganggap bahwa kekudusan itu nanti, orang bisa hidup suci, hidup kudus itu nanti di surga. Salah, keliru. Tidak ada kesempatan lagi untuk mengubah manusia berkodrat dosa menjadi manusia berkodrat ilahi. Maka dari itu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita selama hidup di bumi ini, kita harus gunakan sebaik-baiknya. Berusaha keras, berambisi, agar kita bisa mengubah kodrat kita menjadi manusia yang berkenan kepada Allah. Inilah satu-satunya kesempatan bagi kita. Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12 dan 13, silakan. Filipi 2 ayat 12 dan 13, demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ada dua kata mengerjakan di situ. Yang di ayat 12 itu, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kata kerjakan ya, itu teks aslinya di ayat 12. Itu katergazeste. Katergazeste. Kemudian ada kata mengerjakan juga di ayat yang ke-13. Itu kata teks aslinya energeo. Energeo. Sepintas ayat ini bertolak belakang atau tidak sinkron gitu ya. Ini membingungkan ini. Yang disuruh mengerjakan keselamatan itu kita atau Allah sih sebetulnya? Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ini kan berarti kita yang harus mengerjakan, betul ya? Kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tetapi ayat ke-13, karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu. Lah ini gimana sih? Tadi kita, sekarang Allah. Tadi kita, sekarang Allah. Ini mana yang benar ini? Nah problemnya di teks bahasa Indonesia, kata yang sama digunakan kata mengerjakan atau kerjakanlah. Tapi ternyata teks aslinya beda Bapak Ibu. Yang ini artinya kita yang disuruh mengerjakan to finish it, to achieve, mencapai, meraih. Nih. Tetapi yang energeo itu Allah yang memberi daya, memberi power, energeo, energi, daya. Ya. Jadi ketika kita melakukan perjuangan kita untuk mencapai kodrat ilahi, Allah memberi daya, Allah menolong kita. Kalau kita nggak ditolong Tuhan nggak bisa juga. Siapa kita bisa mengenakan kodrat ilahi? Nggak bisa. Tetapi ini mekanismenya seperti ini. Harus kita dulu yang mengerjakan, baru Allah menolong kita. Jadi itu ayat tidak bertentangan. Untuk bisa mengubah manusia berkodrat dosa menjadi manusia berkodrat ilahi dibutuhkan perjuangan berat. Walaupun Roh Kudus bekerja aktif, tetapi respon manusia sendiri juga harus aktif. Nggak bisa kita tiong-tiong, apa tuh tiong-tiong artinya ya? Ngipas-ngipas gitu ya, santai-santai gitu, nggak bisa.
Roh Kudus aktif, kita juga harus aktif, bekerja keras. Ibarat anak sekolah yang dikasih PR itu harus dikerjakan, baru bisa pinter. Dikasih tugas dikerjakan. Kalau nggak pernah ngerjain PR, nggak pernah belajar di rumah, nggak bisa naik kelas, nggak bisa pinter. Untuk mewujudkan atau mengimbangi apa yang Roh Kudus kerjakan, manusia harus berjuang menjadi manusia berkodrat ilahi. Manusia harus mempertaruhkan segenap hidup untuk mengenakan kodrat ilahi ini. Nggak bisa separuh-separuh atau sambilannya, boleh adalah kalau ada waktu, bolehlah ibadah. Kalau nggak ada waktu, ya sudah, nanti aja lain kali, minggu depan juga bisa ibadah. Sekarang ini lagi musim COVID begini, justru harusnya kita lebih sungguh-sungguh. Karena kapanpun kita bisa mati. Karena kita kena terjangkit virus, dibawa ke rumah sakit atau ke Wisma Atlet, bisa nggak pulang. Dan keluarga tidak bisa lihat, tahu-tahu udah dikubur aja, cuma dikasih tahu doang. Apalagi kalau orang tua yang sudah berusia lanjut atau memiliki riwayat penyakit paru-paru, jantung, diabetes, kolesterol, wah lebih gampang lagi. Kemungkinannya lebih gampang lagi. Makanya perjuangan ini tidak boleh sambilan, harus merupakan sesuatu yang diprioritaskan, harus serius. Di sinilah letak mahalnya keselamatan itu. Jadi keselamatan bukan hal yang murah, bukan sekedar percaya Yesus, oh selamat nanti mati masuk surga. Itu ajaran yang salah. Keselamatan itu harus diisi dengan perjuangan, mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Rancangan semula seperti apa? Manusia berkodrat ilahi, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Baru kita bisa selamat. Demikian juga orang yang hidup dalam keselamatan dalam Yesus Kristus harus memberikan segenap hidupnya untuk mewujudkan keselamatan itu nyata dalam hidupnya. Kita mengaku orang Kristen, apakah hidup kita seperti Kristus? Kristen itu kan artinya seperti Kristus. Kalau hidup kita nggak seperti Kristus, karakter kita nggak seperti Kristus, gitu belum Kristen namanya. Kalau orang di sekitar kita, tetangga kita lihat karakter kita tidak mencerminkan karakter Kristus atau sama aja, kita berarti belum Kristen itu, belum menjadi pengikut Tuhan. Makanya kita mesti berjuang, berubah terus dari hari ke hari. Saya ingatkan bahwa ini bukan hal yang mudah, tetapi melewati perjuangan yang berat. Mari kita sama-sama berjuang. Saya pun jatuh bangun, tetapi kalau kita berjuang dari hari ke hari dan oleh pertolongan Roh Kudus, kita bisa sempurna. Kita bisa mencapai standar yang seperti yang Allah inginkan. Mari kita isi hari-hari hidup kita dengan perjuangan untuk mencapai kesempurnaan, mengenakan kodrat ilahi. Kalau tidak dikerjakan dari sekarang, pasti tidak keburu, karena ini merupakan proses panjang. Paham ya Bapak Ibu ya? Mari kita sama-sama berjuang supaya kita semakin hari semakin sempurna. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan menyanyikan Ku Tak Tahu Sampai Kapan Hidupku Ini. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini
berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Tuhan sudah taburkan, pesan yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu yang kami dengar pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk peringatan-Mu. Kami mau berubah, kami mau berjuang, kami mau mengisi hari-hari hidup kami dengan mengubah kodrat kami, memperhatikan setiap gerak hidup kami, tutur kata kami, tegur sapa kami, sikap kami, perilaku kami Tuhan, supaya yang nampak adalah karakter-Mu Tuhan, supaya yang nampak adalah hidup Yesus di dalam hidup kami, dan orang-orang melihat Tuhan melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ubahkan kami terus. Mari Roh Kudus bekerjalah dalam hidup kami, lewat setiap perkara, lewat setiap peristiwa yang kami alami. Tuhan menolong kami, mengubah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi ini, kami bersuka cita. Kami mau simpan perkataan-Mu dalam hati kami, supaya ini boleh mengubah hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Setiap persembahan yang dikirimkan ke gereja Tuhan, Engkau memberkati. Biar ini boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, berguna bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu di GSKI Perdatam ini. Biar di tengah-tengah situasi yang mencekam, di situasi yang menakutkan, di tengah-tengah wabah corona ini, kami tetap memandang Tuhan, kami tetap berharap Tuhan, dan kami semakin berjaga-jaga, kami semakin mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai, menolong kita, membimbing kita, mengubahkan hidup kita hingga kita sempurna sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebab hanya Engkau-lah yang punya. Sebab hanya Engkau-lah yang punya kuasa kerajaan, kemuliaan, semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagumkan
memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, yang semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Hidup surut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Hidup surut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Ajar-Mu hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Ajar-Ku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna